Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Kejadian pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Ada pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Tetapi peribahasa ini dulunya begitu menggema dan sangat begitu populer. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang, pepatah ini seolah-olah tidak lagi begitu penting. Mengapa? Karena ada orang bangga melakukan kesalahan. Ada orang udah dia salah, lalu dengan pertentangan dengan gaya yang arogan, dia yang menjadi marah-marah. Baru-baru ini kalau kita lihat ada sebuah tontonan yang sangat mengerikan. Misalnya ada salah satu yang mengaku salah satu ketua ormas, padahal dalam perjalanan itu di sebuah jalan yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, barangkali hanya satu arah dan dia melawan arah. Dan dengan gaya yang begitu arogan karena dia menenteng sebuah jabatan ormas, katanya seperti itu. Lalu dengan mempertontonkan sikap-sikap yang arogan. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nas ini dijelaskan bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan pertama itu Adam dan Hawa melakukan kesalahan yang sangat fatal. Lalu mereka sadar bahwa itu adalah kesalahan yang mereka lakukan, itu adalah melanggar hukum atau titah Tuhan. Lalu mereka takut menghadap Tuhan. Ketakutan Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah ketakutan memang yang sungguh luar biasa, karena mereka melanggar aturan Tuhan yang sudah dibuat. Mereka takut kepada Tuhan karena telah melanggar perintah Allah. Mereka masih mendengar suara langkah Tuhan saja mereka sudah ketakutan. Artinya ketika langkah Tuhan sudah mendekati persembunyian mereka, lalu Adam dan Hawa ketakutan. Oleh karena itu, sebelum Tuhan menyatakan dosanya yang telah mereka perbuat, mereka sudah menyadarinya. Mereka sudah tahu bahwa mereka bersalah dan berdosa. Lalu mereka menyadarinya sehingga mereka ketakutan dan lari bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman. Padahal kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berlari bersembunyi, Tuhan selalu tahu, Tuhan selalu memantaunya. Tidak bisa lari dari kenyataan. Oleh karena itu memang benar pepatah tadi, takut karena salah, dan ketakutan mereka karena melanggar hukum dan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, benar bahwa tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini tidak berdosa. Semua orang telah berdosa, sehingga Rasul Paulus pernah mengingatkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 3 ayat 23. Sehingga upah dosa ialah maut. Tetapi syukur kepada yang mengaruniakan kita Yesus Kristus sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, maka jika kita berdosa di hadapan Allah,
maka datanglah kepadanya dengan memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan supaya kita diampuni. Sebab jika kita melarikan diri, lari dari kenyataan, lari dari keberdosaan kita, kesalahan kita, tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi dari Allah. Karena Allah selalu tahu apa yang kita perbuat, kemanapun kita pergi, sejauh manapun kita berlari, meninggalkan atau menghindar dari pertanggungjawaban kesalahan itu, di dalam persembunyian kita tetap bisa dijangkau oleh Tuhan dan pasti bisa dideteksi dengan apapun. Apalagi misalnya sekarang ini dengan alat-alat teknologi yang begitu canggih, kita dapat dideteksi melakukan kesalahan. Lihat misalnya ketika seseorang melakukan transaksi korupsi misalnya, ada alat untuk mendeteksinya yang begitu canggih. Nah, apalagi Tuhan kita yang maha kuasa. Tanpa alat-alat itu semua juga Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, setiap sudut bumi ini adalah ciptaannya. Maka datanglah kepada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kapanpun, dalam keadaan apapun, di tengah-tengah keadaan bagaimanapun keadaan kita, karena di tangannya lah penuh kasih dan pengampunan. Tuhan kita yang maha pengampun selalu membuka diri menerima pengampunan, menerima segala pertobatan kita. Oleh karena itu tidak boleh kita melarikan diri dari pertanggungjawaban setiap kesalahan dan dosa yang sengaja atau tidak sengaja kita lakukan. Maka datanglah kepada Tuhan memohon pengampunan dan jangan lagi ulangi perbuatan-perbuatan kesalahan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan tahu. Kami tidak boleh Tuhan melarikan diri atau sengaja menghindar, menutupi setiap kesalahan dan pelanggaran kami itu, karena Tuhan maha tahu. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami senantiasa untuk selalu mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami. Sebab itu jauh lebih baik Tuhan mengakui apa yang sudah salah kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ingatkan kami senantiasa dan perbaharui sikap hidup kami, supaya kami Tuhan senantiasa tidak jatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, mengawali setiap pekerjaan mereka, biarlah hanya berserah kepada tangan pengasihan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.